Percaya padamu Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Hey!
Good morning semuanya, selamat pagi. Welcome. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Berikan salam yang hangat, kiri, kanan, depan, belakang. How you guys doing? Thumb up? Good? Alright. Siap memuji Tuhan? He's good. His goodness is endurance forever. Amin. Dan kita mau hari ini bersama-sama meninggikan Dia, Allah yang luar biasa, yang sungguh baik buat kehidupan kita. Yang layak ditinggikan dan dipuja. Amin. Yuk tepuk tangan bersama-sama yuk. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu baru setiap harinya, yang selalu menuntun kehidupan kami Tuhan. Bersyukur kepadamu buat kasih dan setiamu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu buat segala kebaikanmu yang selalu mengaliri hidupku. Katakan yang selalu mengalir, yang selalu mengalir di hidupku, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir di hidupku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat lebih lagi buat Allah kita. Amin. He's good. Haleluya. Percaya di Allah yang hidup. Percaya di Allah yang sungguh baik. Yuk kita puji Dia.
Amin. He has a lot of in store for us. The things that yang kita nggak pernah pikirkan, yang nggak pernah kita bayangkan, He has it. Saudara siap menerimanya? Saudara siap melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Dia? Amin. This is the God promise. Di dalam Mazmur dikatakan, Psalm 32:8. Mari kita baca bersama-sama in English, okay? Alright, 1, 2, 3. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. This is God's promise. He loves us so much. And He promised He will counsel you. He will teach us. He will always with us to do the great thing. Amin. Biar mata kami memandang kepada Engkau. Biar hati kami tertuju kepadamu, Tuhan. Give us vision. Give us wisdom.
Engkau Allah yang bertata di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang bertata di setiap aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you for loving us. Thank you for loving us. Thank you for your everlasting love. Thank you for your overwhelming love. Jesus. Biarlah kehidupan kami Tuhan membawa kemuliaan nama-Mu. Biarlah kehidupan kami membawa glory of your name. To honor you. My whole life for your glory, my whole world for you only, everything for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be for you only, everything for the honor of your name. My whole life for your glory, my whole world for you only, everything for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be for you only, everything for the honor of your name. My whole life for your glory, my whole world for you only, everything for the honor of your name. If my name tell a story, let it be for you only, everything for the honor of your name. Oh, how I love you. Oh, how I love you, Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you, Jesus, I love you. My whole life for your glory, my whole world for you only, everything for the honor of your name. If my name tell a story, let it be for you only, everything for the honor of your name. My whole life for your glory, my whole world for you only, everything for the honor of your name. If my name tell a story, let it be for you only, everything for the honor of your name. Oh, how I love you. Oh, how I love you, Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you, Jesus, I love you. For you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior of it all. You're the one I hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you.
Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give all the glory, the honor to you alone. We give you worship. Thank you, Lord. We exalt you. You are the only name above all name. Thank you, Jesus. Bapak, terima kasih untuk surga yang terbuka atas kami semuanya tempat ini. Terima kasih untuk darah Yesus yang dicurahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu saat ini menaungi kami semuanya, menjamah setiap hati kami. Setiap pribadi, setiap pikiran kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa salib yang telah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu Tuhan. Sebagai orang yang telah dibenarkan, kami adalah ahli-ahli waris dari janji-Mu. Menerima apa yang Kau sudah janjikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima kesehatan, kami menerima pemulihan, menerima terobosan-terobosan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima penyediaan-penyediaan Tuhan yang tidak pernah gagal, yang selalu tepat waktu. Kairos Tuhan, waktu-waktu Tuhan yang semuanya tepat kami alami. Bersama-sama kami mengucap syukur Tuhan di tempat ini. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Yesus dipermuliakan. Di tempat ini Tuhan, Kau menyatakan diri-Mu luar biasa. Hadirat Tuhan yang nyata boleh melawat kami semuanya di tempat ini maupun online viewer. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Menjamah setiap kehidupan kami lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya percaya boleh mengatakan? Amin, amin, amin. Oke, sebelum Anda duduk, kita boleh deklarasikan lebih dahulu iman percaya kita. 2, 3. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan? Sekarang saya tahu sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Katakan pada kiri kanan Anda, God bless you. Jesus love you so much, I love you too. Welcome semuanya, terima kasih tim musik, tim IT, thank you so much. Sekali lagi welcome. Teman-teman baru, welcome. Iya. Saya sudah berjanji kepada beberapa orang untuk merencanakan Memorial Day Weekend, trip pada Memorial Day Weekend, sehingga kita semuanya bisa sama-sama ada di pantai. Joshua is so excited, oke. Kalau mau belajar mancing, kesempatan yang baik. Kalau mau makan ikan yang segar, this is kesempatan yang baik juga. Okay. Just have a good time together, Memorial Day Weekend, oke. Nah sekarang Anda di tempat ini maupun yang online, oke, bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan dan kabar baik bersama-sama, oke. Kabar baik. Tahun ini kita mempunyai tema yang baru 4 tahun ke depan, yaitu align atau selaras. Align, selaras. Dan tahun ini 2026 yaitu dengan tema selaras dengan janjinya. Selaras dengan janjinya. Siapa yang tidak suka untuk menerima janji dan siapa yang tidak pernah kecewa untuk mengalami janji-janji dari teman-teman, orang yang kita kasihi, mungkin dari orang tua, mungkin dari anak, dari orang yang dekat dengan kita. Banyak yang mungkin menjanjikan tapi tidak sesuai dengan janji ya. Tapi kita menerima janji dari Tuhan semesta alam. Tuhan yang mengasihi kita, janjinya ya dan amin dikatakan. Jadi kita boleh sekali lagi mengarahkan pandangan kita, pikiran kita, hati kita selaras dengan janji-janjinya yang ya dan amin yang sudah dimeteraikan dengan salib, yaitu kematian Yesus yang sudah didemonstrasikan menyatakan bahwa Dia mengasihi kita semuanya. Dia mengasihi kita semuanya. Dan
Pada hari ini kita akan melihat sekali lagi kabar baik dari kitab Kejadian. Karena tahun ini kita akan membahas dari kitab Kejadian, banyak hal yang terjadi di dalam kitab Kejadian ini. Dan kitab Kejadian ini banyak kita bisa lihat ada Yesus di situ, bukan hanya di dalam perjanjian baru tapi perjanjian lama. Di kitab Kejadian kita melihat Yesus dan kita melihat kabar baik dari Yesus sendiri. Kabar baik, ya. Jadi kita masuk minggu ketiga di bulan Januari ini. Saya akan mulai dengan peristiwa dari kehidupan Abraham, kemudian Abraham dan Sarah, dan kemudian dari Nuh atau Noah, Nuh dengan bahteranya yang terkenal. Oke. Iya. Abraham. Di dalam kitab Kejadian di pasal yang ke-15 ini kita lihat Abraham sedang memandang ke langit, saudaraku ya. Ya, Anda yang tinggal di Georgia agak susah untuk melihat langit yang terbuka dan melihat banyak bintang begitu, karena banyak sekali pohon-pohonan di sekitar kita. Tapi kalau Anda di timur tengah, di daerah tempat tinggal di Abraham pada waktu itu kalau malam melihat langit sangat terbuka sekali dan bisa melihat galaksi demi galaksi gitu ya. Tidak hanya bintang-bintang tapi galaksi-galaksi bisa kelihatan semuanya. Nah, ini Abraham ini di dalam situasi yang komplain kepada Tuhan. Dia komplain karena Tuhan berjanji, aku akan membuat keturunanmu banyak. Oke. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Wow, Abraham menerima janji itu, dia berumur 75 tahun, pada waktu itu Sarah bedanya kurang lebih 10 tahun dengan dia, dan tidak punya anak, saudaraku. Tidak punya anak, mana mungkin saya bisa punya keturunan banyak kalau saya sendiri gak punya anak. Lalu dia komplain dengan janji Tuhan ini. Mana Tuhan, kamu mau kasih saya keturunan begitu banyak, gimana? Mana mungkin, anak aja saya enggak punya. Yang ada ini anak-anaknya pembantu, karena di situ lahir Ismail. Oke, ini paling dari ini anak saya Ismail. Tapi Tuhan berjanji kepada Abraham, dia mengatakan bukan dari Ismail, tapi anakmu yang dari Sarah itu akan melahirkan, memberikan keturunan yang begitu banyak. Oke. Nah, Abraham komplain tidak punya anak, tapi Tuhan memberikan janjinya sekali lagi bahwa dia akan punya keturunan begitu banyak. Ini bicara soal waktu, saudaraku ya. Abraham pikir, kapan? Enggak mungkin, saya sudah tua, enggak mungkin punya anak, enggak mungkin bisa punya keturunan yang begitu banyak, enggak mungkin. Tapi Tuhan tetap bilang, janjinya tetap jalan, tetap jadi. Jadi bicara soal waktu. Jadi kalau Anda ngomong soal waktu, kapan, kita belajar untuk bersabar, kita belajar untuk menunggu waktu Tuhan, kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan sedang aturkan semuanya sehingga tepat pada waktunya semuanya menjadi indah dan baik. Ada yang menganggap Tuhan itu terlambat, selalu terlambat. Ada yang menganggap Tuhan itu berlambat-lambat gitu ya. No, tidak demikian, karena dia yang mengetahui dari awal sampai akhir, dia melihat ceritanya semuanya, dia yang menyusun semuanya, kitanya saja yang kadang-kadang bingung, kapan Tuhan? Waktu gitu ya, soal waktu itu penting sekali kita belajar, karena Tuhan mempunyai waktu bukan kronos, tapi kairos. Kronos adalah waktu kita sekarang, jam berapa sekarang? Jam 11. Iya, tidak ada waktu, tidak ada jam, oke. That's fine, oke. Sekarang jam 11.38, itu kronos, oke. Kronos, waktu kita saat ini, oke. Januari 18, Januari 18, 20, 26, itu kronos, saudaraku. Kalau kairos, Tuhan, waktunya Tuhan sangat berbeda sekali. Jadi kita stick belajar untuk melihat waktu Tuhan.
waktu Tuhan di sini. Nah, kita membaca dari kitab Kejadian 15 ini, saudaraku ya. Tapi kita perlu untuk mengerti, tidak hanya mengerti belajar waktu Tuhan, tapi kita perlu untuk melihat sesuatu yang memberikan kita itu kekuatan, dorongan, semangat gitu ya. Kita perlu melihat sesuatu. Nah, Tuhan lalu membawa Abraham, Kejadian 15 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Oke, kadang-kadang kita harus keluar, saudaraku ya, enggak harus tinggal di antara 4 tembok gereja, tapi kita perlu keluar, kita perlu melihat keluar gitu ya. Anak saya Jessica selalu mengatakan, jangan takut mom, dad, kalau pergi ke luar negeri, ke tempat yang baru, itu jangan takut, di sana kita akan melihat bahwa dunia itu aman kok, enggak sebahaya yang kamu pikirkan gitu ya. Jadi kalau kita keluar gitu, kita mempunyai pemandangan yang berbeda, mempunyai cara pandang yang berbeda kalau kita keluar. Nah, disinilah Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah, dalam bahasa Ibrani-nya itulah safar. Safar dalam bahasa Hebrew ya, Ibrani safar. Bintang-bintang, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, saya sudah berbicara hal ini mungkin lebih dari 1 dosen, 12 kali mungkin lebih. Tapi saudaraku, Anda harus mengerti bahwa terjemahan dari ayat ini itu orang akan melihat dengan gampang sekali tentang hitungan, tentang menghitung gitu ya. Kalau saya bisa mengatakan Abraham melihat ke langit, bintang-bintang dihitung. Oke, kalau enggak sampai ketiduran, udah bagus saudaraku. Siapa di sini yang susah tidur? Coba hitung 1 sampai 100 sebelum Anda tidur. Sampai 10 sampai 12 sudah hilang saudaraku. Hilang udah. Coba aja. Menghitung saudaraku. Bayangin, Abraham menghitung sampai 1000, 2000, 2001, 2002, 2003, 3000. Enggak sampai 5000 sudah, mungkin sudah hilang ketiduran dia saudaraku di pasir gitu ya. Tapi dibilang di sini Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apakah dengan menghitung itu Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran? Ini ada hal yang sangat dalam, kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi, hal yang kita bisa lihat lebih deeper gitu ya, lebih masuk ke dalam, itu sangat berbeda saudaraku, karena kata hitunglah atau kata safar itu mempunyai arti yang banyak dan dalam. Safar itu tidak hanya menghitung 1, 2, 3, tapi safar itu kalau kita lihat the next slide itu saya tulis di situ, lebih dari sekedar menghitung, kata Ibrani safar. Lebih dari sekedar menghitung. Karena kata Ibrani safar yang diterjemahkan sebagai menghitung atau angka juga berarti menceritakan kembali. Menceritakan kembali dalam bahasa Inggrisnya tell. To recount, menarasikan atau narrate, to declare, menyatakan. Jadi safar. Jadi kalau Tuhan ngomong sama Abraham, apakah kamu bisa menceritakan dari bintang-bintang ini enggak? Kamu bisa mendeklarasikan dari bintang-bintang ini, kamu bisa recount, menceritakan kembali, menarasikan dari bintang-bintang ini enggak? Itu ternyata Tuhan membawa Abraham itu melihat bintang-bintang itu seperti zaman kita sekarang itu di dalam zaman era horoskop, saudara ya. Horoskop itu ada 12 gugusan bintang dari Virgo sampai ke Leo, itu kemudian si Kesum udah mulai mikir saya ini bintang apa ya. Pasti tahu gitu ya, pasti tahu, setiap orang pasti mengetahui bintangnya apa karena pernah membaca. Kalau tahun 2026 bintang ini begini-gini ramalannya gitu ya.
Anda tidak perlu mengetahui itu, tidak perlu mengikuti ramalan itu untuk kesenangan aja, untuk fun saja. Lebih baik kalau bisa tidak perlu gitu ya, karena itu akan mengikat pikiran Anda. Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari itu semuanya, karena horoskop itu penuh dengan horor, saudaraku ya. Tapi kalau Tuhan bicara pada Abraham ini berbeda, dia berbicara tentang Virgo, perawan yang akan melahirkan Yesus, benih yang dijanjikan. Perawan yang akan melahirkan Yesus yaitu benih yang dijanjikan, sampai akhirnya ngomong kepada Leos, singa Yehuda, kemenangan yang akan diberikan melalui Yesus, yaitu singa Yehuda. Oke, jadi ini berbicara soal safar atau memberitakan, menceritakan kembali. Oke, Anda bisa tolong kembali kepada slide yang sebelumnya. Slide sebelumnya itu dibilang demikian, saudaraku ya, dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas sekali. Ya kan, safar the stars, if thou be able to number them. Tapi dikatakan and tell, dikatakan and tell dalam bahasa Hebrew-nya safar the stars. Jadi menceritakan, tell the stars, menceritakan bintang itu, kemudian masuk kepada number, hitungan menghitung. Ayat 6 dikatakan Abraham believe the Lord and the Lord consider his response of faith. Oke. Tapi Anda lihat di ayat sebelumnya itu dibilang so shall your seed, thy seed be. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesianya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Masih ngomong soal jumlah, saudaraku ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu jelas terjemahannya itu dibilang so shall thy seed be. Jadi ngomong soal satu keturunan, satu singular, bukan banyak, tapi satu seed, benih. Itu berbicara tentang Yesus. Di situ dia bicara tentang Yesus. Jadi melalui Abraham ini akan turun, akan melahirkan Yesus yang menyelamatkan itu sudah dibicarakan dan diperkatakan kepada Abraham. Dan waktu Abraham percaya hal itu, dihitung sebagai kebenaran. Demikian juga saudaraku ya, kita semuanya boleh percaya melalui Yesus ada keselamatan, melalui Yesus ada kelepasan, melalui Yesus ada pembebasan, melalui Yesus ada pengampunan, itu memberikan keselamatan kepada kita karena itu dihitung sebagai righteousness, kebenaran di dalam diri kita ini. Nah, disinilah kita boleh melihat kabar baik diberitakan di dalam kehidupan Abraham, dan melalui Abraham waktu melihat ke bintang, waktu Anda nanti satu waktu jalan-jalan melihat bintang-bintang dan segala macam galaksi gitu ya, Anda ingat akan hal ini. Oke. Saya sendiri belum pernah belajar untuk melihat gugusan Virgo, gugusan Sagittarius, gugusan Leo itu bagaimana gitu ya. Saya belum pernah bisa membaca, tetapi itu adalah berita yang Tuhan bicarakan kepada Abraham. Zaman dahulu sudah ada, saudaraku, sudah diberitakan dan Abraham percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Luar biasa, kabar baik yang luar biasa yang Abraham dengar, dan melalui dia akan lahir seorang penyelamat, seorang yang menyelamatkan. Haleluya. Ya baik saudaraku ya, ini tentang bintang. Yang kedua, kita bicara soal Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah, saya ambil foto yang digambar oleh orang, Abraham dan Sarah. Ini berbicara tentang nama, saudaraku. Nama. Saya selalu ambil kesum di sini karena dia duduknya paling depan gitu ya. It's okay ya. Yang memberi nama Kevin siapa? Papa atau mama? Tidak tahu juga, pokoknya tahu-tahu sudah besar nama saya Kevin begitu ya. Anda puas dengan nama itu? Whatever, okay. Whatever, okay. Saudaraku, soal nama ini
Saya mengalami ganti nama, saudaraku. Saya mengalami ganti nama. Karena papa saya memberi nama saya Wang Mingtao. Oke, nama Chinese ya. Wang Mingtao, kemudian nggak tahu dari mana nama Harminto itu, I don't know juga. Pokoknya waktu ganti nama di Indonesia, nama kamu ganti Harminto, oke, nama Indonesianya. Adik kamu namanya Basuki, oke. Nah, oke, kita terima saja. Belajar nulis bahasa Chinese ya, Wang Mingtao, oke. Artinya apa gitu ya? Wah, papa saya menjelaskan. Artinya ini Tao itu artinya air gelombang yang besar gitu ya. Gelombang, bener ya George? Mana George? Bener ya? Tao itu air gelombang ya. Setelah saya jadi orang Kristen, saya bilang, aduh ini kan kayak di Yakobus nih. Orang yang bingung, pelin-pelan, bingung gitu ya. Itu seperti gelombang laut. Apakah saya ini dulu namanya begitu ya, sehingga saya itu selalu pelin-pelan, ganti-ganti dan enggak tetap gitu ya. Tapi satu waktu saya pulang Indonesia, Bapak saya bilang, nama kamu diganti. Bukan Dao yang itu, tapi Dao yang apa gitu, saya lupa ya. Dia bilang seperti batu karang gitu ya, seperti wah ini lebih cocok saya bilang, lebih pas. Saya mengalami ganti nama karena Bapak saya melihat saya lebih cocok dengan nama yang baru. Oke, saudaraku, saya enggak tahu apakah Anda memikirkan tentang nama Anda. Anda terima nama Anda mungkin punya arti-arti yang mungkin Anda bisa lihat di dalam, di Google lah namanya artinya apa gitu ya, pasti ada. Artinya pasti cukup baik saudaraku ya, cukup baik. Karena saya punya teman lama saya, teman baik, waktu saya datang ke Amerika, namanya Ismail. Oke. Ismail cinta Tuhan, saudaraku, membantu saya pelayanan di Oklahoma waktu itu, membela saya waktu saya mengalami serangan-serangan dari beberapa orang gitu ya, saya dibela, Ismail. Oke, setelah itu lama di Oklahoma, saya pindah ke Atlanta, beliau ini ternyata pindah-pindah saudaraku, sampai akhirnya menetap di Tulsa, Oklahoma. Dan kita connect lagi. Dia kasih kabar saya, namanya lain saudaraku. Bukan Ismail lagi, tapi namanya Ishak saudaraku. Loh kok ganti gitu ya? Wah ini lebih cocok saya bilang, lebih benar. Ismail itu tadi anaknya Abraham, yang dari pembantunya gitu ya, tapi Ishak ini harus yang sebenarnya. Karena dia sudah dapat green card, kemudian pindah ke citizenship, ke US citizenship, kemudian dia ganti nama sekalian, namanya Isaac. Oke. Nah itu ceritanya teman-teman saya yang ganti nama, saudaraku. Dan saya bilang itu lebih cocok gitu ya, lebih pas lah, memberikan karakter yang lebih baik, bukan Ismail tapi Ishak. Oke. Tapi saudaraku, Abraham ini sudah terjadi zamannya Abraham tentang ganti nama, saudaraku ya, sudah dialami sama Abraham. Karena Abraham mempunyai nama yang pertama, asal mulanya namanya adalah Abram. Abram dan Sarah itu nama aslinya adalah Sarai. Sarai dan Abram. Oke. Sarai dan Abram. Nah, pasal 17 ayat 4 dituliskan demikian. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Perhatikan ya, Tuhan berfirman, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham, ayat 15, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Oke. Nah, setelah peristiwa ini, setelah peristiwa ganti nama, tahun depannya Ishak lahir, saudaraku. Jadi kurang lebih ditunggu 25 tahun. Setelah janji Tuhan, untuk keturunan Abraham itu akan jadi begitu banyak. 25 tahun kemudian
ganti nama dan kemudian tahun depannya lahir. Jadi di dalam peristiwa kejadian ini, ganti nama atau nama yang Tuhan mau diberikan pada Abraham itu memberikan sesuatu yang berbeda. Saudaraku, kita sebagai orang yang percaya tidak perlu mencari nama yang baru. Oke? Intinya itu bukan soal nama yang baru. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang enggak percaya mungkin dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain-lain macam-macam itu dengan cara macam-macam ya untuk supaya keberuntungan orang itu atau anak itu bisa lebih baik dikuepangkan, dipindahkan jadi anaknya tantenya atau siapanya begitu ya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Tapi kita intinya bukan mencari nama yang baru. Oke. Tetapi saudaraku, inti dari pergantian Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Ini sangat menarik sekali, saudaraku ya, sangat menarik sekali. Karena kalau Anda melihat next slide, itu nama Allah. Yang paling atas nama Allah yang kita tahu terjemahnya adalah Yahweh atau Jehovah. Itu kalau ya bahasa Ibrani dari kanan ke kiri ya bacanya ya. Itu Yud, He, Vav, He, itu namanya nama Allah yang orang Yahudi sangat takut untuk ngomong, itu tidak berani mereka mengungkapkan nama itu. Oke, tapi kita biasa menyebut dengan kata Yahweh supaya lebih mudah untuk membacanya gitu ya. Yud, He, Vav, He. Nah, alfabet yang dikotakin itu adalah alfabet yang kelima di bahasa Ibrani, yaitu kata He. Katakan bersama-sama, He. He. Bukan Hai, tapi He. Oke, He. He itu abjad yang kelima yang terjemahannya atau inti artinya adalah kasih karunia. Kasih karunia. Nah, itu ditaruh di kata Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, itu dimasukkan ke dalam kata Abram dan Sarai, sehingga menjadi Abraham dan Sarah. Oke, itu abjad itu dimasukkan di situ, sehingga namanya Abraham dan Sarah. Jadi saudaraku, maksud saya ini bukan kita pasti ganti nama. Jadi inti di sini adalah kasih karunia Tuhan itu harus kita alami. Itu yang kita terima. Kasih karunia Tuhan itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Ngomong soal kasih karunia Allah itu ngomong soal Yesus, saudara ya. Yesus adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan ke dunia. Sehingga kita tuh menerima Yesus, kita menerima kasih karunia, sehingga nama kita itu mengalami satu dampak yang besar. Mengalami perubahan yang besar. Seenggak-enggaknya nama belakang Anda itu adalah Kristus. Yesus Kristus, Kristus adalah nama belakang kita. Kalau kita mau tahu, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi dan kita adalah saudaranya Yesus. Kita punya nama yang menerima inti dari Kristus itu sendiri, yaitu kasih karunia. Kasih karunia, He, itu kita alami, kita terima, kita hidupi di dalamnya. Oke, itu yang perlu kita alami, bukan nama Anda harus diganti. Oke, nama Kesum mungkin populer daripada Kevin Kusuma ya. Kesum lebih populer ya. Di sini ya, mungkin di Indonesia mungkin siapa Kesum gitu ya. Tapi di sini lebih populer gitu ya. Nah, itu nama panggilan. Oke. Tapi yang penting Kesum yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, itu lebih penting saudaraku. Itu yang merubah kehidupan Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Oke, itu yang merubah saudaraku. Karena kasih karunia itu. Nah, kasih karunia itu adalah Kristus Yesus sendiri yang masuk, yang dialami di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu itu merubah kehidupan Abram dan Sarai. Sehingga Abraham dan Sarah itu mempunyai arti yang sangat penting sekali. Sehingga kehidupannya tadinya, next slide,
Abraham yang artinya adalah exalted atau noble father, bangsawan. Oke. Itu nama Abraham itu ya seorang bangsawan, bapak yang agung gitu ya, bapak yang agung, noble father, bapak yang ditinggikan. That's it. Itu nama Abraham. Tetapi setelah diganti dengan tambahan hey Abraham, itu artinya adalah bapa dari banyak bangsa. Father of many nation. Itu artinya itu saudaraku ya. Sehingga kasih karunia Tuhan itu memberikan kemampuan dan kemungkinan yang tidak mungkin lagi, yang tidak masuk akal, yang impossible jadi possible, itu karena kasih karunia Tuhan datang kepada Abram menjadi Abraham. Sarai yang artinya adalah ratuku, my princess. Itu kemudian menjadi Sarah yang artinya adalah princess of nation, ibu dari bangsa-bangsa. Oke. Jadi Abram waktu itu memanggil Sarai itu my princess, oke. My lord, tuanku. Oh ya. Jadi sepertinya itu bosnya gitu ya. Jadi bosnya gitu. Sehingga waktu Sarai menyuruh Abraham, kamu sama Hagar aja deh supaya dapat keturunan. Sama saya nggak dapat keturunan, sama Hagar aja. Disuruh sama Hagar. Yes bos. Abraham nurut saja. Nah itu nama itu mengalami pergantian karena ada kasih karunia. Kata masuk, dia memberikan perubahan dan tahun depannya melahirkan Ishak, saudaraku. Jadi saya yakin sekali kalau kita mulai mengerti kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita ini mempunyai dampak yang besar. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita mempunyai dampak yang besar di dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari. Sehingga kita tahu bukan apa yang layak yang saya bisa terima. Oke, yang layak mungkin kamu jago, kamu pinter, oke, kamu rajin, kamu semuanya itu sehingga kamu layak untuk menerima yang baik. Tapi ada yang mengatakan, wah saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak kelihatan ganteng, tidak kelihatan cakep. Mana mungkin ada orang yang mau sama saya. Mana mungkin hal-hal demikian yang kita tidak layak. Karena kasih karunia Tuhan Anda dilayakkan, Anda bisa menerima. Oke, Anda bisa mengalami itu. Hal-hal yang baik yang tidak seharusnya Anda alami, Anda mengalaminya. Karena kasih karunia Tuhan. Nah, kehidupan Anda akan berubah luar biasa. Anda akan mengasihi Tuhan Yesus lebih-lebih lagi karena hal itu, saudaraku. Karena Anda tahu, enggak mungkin saya dapat. Anda dapat. Anda mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih, I love you Lord, luar biasa Lord, thank you Lord. Bisa mengatakan demikian karena Anda mengalami satu jamahan Tuhan yang besar karena kasih karunia Tuhan itu. Oke? Jadi nama ini perubahannya terjadi memberikan Anda kehidupan yang dijamah dan mulai lebih produktif, lebih efektif, lebih banyak hal-hal yang baik terjadi dari kehidupan Anda. Oke, Anda lihat itu dan Anda saksikan rame-rame. Oke. Nah, yang terakhir 5 minutes. 5 menit lagi. Yang terakhir saudaraku ya, ini menarik sekali. Berbicara tentang Bahtera. Siapa yang pernah lihat Bahtera Nu di South Carolina atau di North Carolina itu ya? Di mana? Oh, Kentucky. Oke, Kentucky. Jadi mereka yang pergi ini bukan ke sana ya, ke Charlotte mereka. Oke, di Kentucky. Oke, Kentucky. Thank you. Ika. Nah, saya pernah ke sana juga, sampai lupa nama tempatnya itu, cuman ini bicara soal Bahtera Nu, saudaraku ya. Bahtera Nu. Bahtera Nu yang asli itu ada di Turki, saudaraku. Mendaratnya setelah airnya surut, itu mendarat di Gunung Ararat yang ada di Turki berbatasan dengan Armenia. Sebelahnya Armenia itu ada satu gunung yang masuk area Turki,
itu mendarat di situ. Nah, ini Bahtera Nuh. Ini ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, saudaraku ya. Baik, ini yang terakhir saya mau beritakan tentang kabar baik dari kitab Kejadian. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Setelah 40 hari, 40 malam, hujan terus sampai banjirnya luar biasa, banjir semuanya pada mati, saudaraku ya. Kecuali ikan-ikan, I know. Sebab itu harus kita pancing ikan-ikannya, karena kebanyakan. Oke. Nah, itu dibilang ditutup semuanya sehingga berhenti hujannya dan mulai surut airnya. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Jadi setelah 40 hari hujan, kemudian tunggu lagi 150 hari sampai surut. Akhirnya apa? Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu. Apa sih maksudnya? Apa maksudnya kok pakai tanggal, bulan? Yang ditulis ini apa maksudnya? Saudaraku, semuanya ditulis bukan dengan sembarangan, bukan dengan asal tulis, tapi semuanya itu punya arti, semuanya itu rahasia. Makanya ada namanya kitab bilangan, saudaraku. Kitab bilangan, itu semuanya adalah bilangan, huruf, angka. Kalau nggak bisa tidur tadi, ya baca kitab bilangan, saudaraku. Itu cara yang kedua untuk supaya cepat tidur, oke? Karena angka semuanya, apa maksudnya? Bosan kita bacanya dan kita tertidur, oke? Saudaraku, tunggu sebentar ya. Ini angka-angka ini ada maksudnya semuanya. Jadi Anda jangan asal membuang angka ini, tapi Anda simpan dulu, kalau tidak mengerti, simpan aja dulu, tidak apa-apa. Tapi di sini saya mau menjelaskan, dibilang dalam bulan yang ke-7 itu disebut bulan Abib. Bulan yang ke-7 itu Abib, saudara ya. Bulan Abib. Kemudian pada hari yang ke-17, tanggal 17 bulan itu, sekarang tanggal 18. Oke. Ini tanggal 17 bulan itu, bulan Abib, bulan yang ke-7. Kalau di zamannya Noah, bulan ke-7 tanggalan dari bangsa Yahudi pada waktu itu, yang waktu itu belum ada Yahudi gitu ya, bangsa itu pada masyarakat pada waktu itu bulan yang ke-7, itu Abib, perbulanan dari mereka. Tetapi setelah Musa hadir ada dan dia mendeklarasikan orang Israel keluar dari Mesir dan semuanya itu dan menyatakan Paskah, sunat yang pertama kali itu bulan Abib atau bulan ke-7 itu menjadi bulan yang pertama di setiap tahun. Jadi kalau sekarang Anda lihat bangsa Yahudi, tanggalan bangsa Yahudi bulan pertama itu adalah bulan Abib. Oke. Kalau pada waktu itu udah bulan yang ke-7, jadi jangan bingung, oke? Bulan ke-7. Tetapi saudaraku tanggal 17 itu 3 hari sebelumnya, tanggal 14, bulan Abib tanggal 14 itu adalah Paskah. Paskahnya Yahudi itu tanggal 14. Jadi tanggal 17-nya apa artinya? Kebangkitan dari Yesus. Itu tanggal kebangkitan Yesus dituliskan di kitab Kejadian ini, saudaraku, menggambarkan sesuatu yang sangat penting sekali. Anda tahu ya, berkat dan kutuk. Berkat itu bahasa Ibrani adalah barak. Barack Obama, apakah ada hubungannya? I don't know, ya. Tapi barak itu artinya adalah berkat, tapi kalau kutuk itu bahasa Ibrani-nya adalah arar. Arar, Anda bisa lihat next slide, arar, oke, arar atau kutuk.
Nah, saudaraku, itu arti dari kutuk adalah arar, bahasa Ibraninya. Nah, kalau Ararat, gunung di mana bahtera itu mendarat, Ararat itu artinya adalah kutuk yang diputar balik. Atau curse is reverse. Curse is reverse. Jadi apa hubungannya ya bahtera turun hingga tinggal atau mendarat di Ararat pada tanggal 17 bulan Abib. Itu kita tahu, in Christ we are landed on no cursed ground. Di dalam Kristus kita berlabuh di hidup tanpa kutuk. Karena bahtera itu menggambarkan Yesus yang memberikan keselamatan kepada keluarganya Nuh dan sepasang demi sepasang binatang. Itu gambaran dari Kristus yang berlabuh di Ararat yang artinya adalah hidup tanpa kutuk atau kutuk yang sudah diputar balik. Kutuk yang sudah diputar balik. Saudaraku, ini bukan sesuatu yang baru yang saya pernah terima, tapi sudah banyak ahli-ahli teologi yang menginterpretasikan tentang gunung atau ya gunung Ararat ini dengan bahtera Nuh yang mendarat di situ. Itu artinya sangat jelas sekali, yaitu kutuk yang diputarbalikkan, di mana adalah gambaran Kristus yang mengambil setiap kutuk yang seharusnya kita terima. Kutuk yang seharusnya kita terima karena kesalahan dosa dan semua perbuatan kita itu diputar balik melalui Kristus. Dia ambil semuanya di atas kayu salib. Dia mati di situ untuk mengambil setiap kutuk yang seharusnya kita terima. Dan dia mati oleh karena kutuk itu. Dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Di situ dijelaskan pada tanggal 17 itu menjelaskan bahwa hidup kita bukan lagi di bawah kutuk, tapi hidup kita ada di dalam berkat yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam berkat. Tidak ada kutuk. Loh, gimana tuh orang-orang yang mengalami banyak kutukan-kutukan gitu ya. Atau Anda sendiri yang mengatakan pada teman Anda, terkutuklah kamu. Tidak perlu saudaraku ya, tidak perlu Anda mengutukin orang gitu ya. Dan kalau Anda menerima kutukan dari orang, kalau Anda terima kutukan dari orang, Anda percaya di dalam Tuhan Yesus, kutuk itu sudah diambil, oke? Kutuk itu sudah diambil. Kutuk keturunan atau kutukan dari teman-teman Anda, orang yang jengkel dengan Anda percaya di kitab Amsal mengatakan, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Waktu saya habis. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan mengena, saudaraku ya. Kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Jadi orang sembarangan ngomong mengutukin kita, itu tanpa alasan, karena alasannya adalah Yesus yang telah mengambil semua kutuk kita, semua kesalahan kita, dan semua yang harus kita tanggung semuanya, itu Yesus yang sudah ambil semuanya, tidak akan mengena kepada kita. Aman, saudaraku ya, aman. Kita cuma bilang darah Yesus. Darah Yesus menyatakan kalau kita percaya karena kuasa darah Yesus yang telah dicurahkan, hidup kita dilindungi, dijagai dari setiap kutuk-kutuk yang tidak beralasan, yang tidak seharusnya kita terima. Tidak seharusnya kita alami karena yang sudah diterima oleh Yesus, diambil oleh Yesus semuanya. Jadi kita aman di sini. Kabar baik dari situ, Ararat adalah kutuk yang sudah di reverse, diputar balik, kita aman. Yohanes 3:17 ayat yang terakhir, luar biasa saudaraku ya. Di dalam Tuhan itu setiap kutuk sudah ditanggungkan pada Yesus. Sehingga dikatakan sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tapi untuk menyelamatkannya. Jadi bukan penghakiman, condemnation, penghakiman itu bukan milik kita lagi, tapi sudah diberikan kepada Yesus. Sehingga kita tahu bahwa Yesus datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, bukan menghakimi kita, bukan mengutukin kita, tapi menyelamatkan kita dan memberkati kita
Itu tujuan dari Yesus. Jadi siapa di tempat ini yang Anda semuanya di online juga yang belum yakin bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Belum yakin kalau Yesus sudah menanggung semua kutuk kita pada hari ini. Anda boleh percaya, dan kalau hati Anda percaya, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus, semuanya sudah diambil oleh Yesus. Kita percaya, kalau kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kematian kita, sehingga kita tidak perlu mati karena kutuk, karena penghukuman, tapi kita boleh hidup oleh karena berkat dan oleh karena kebenaran. Kita bisa mengalami surga di dunia ini. Kita bisa mengalami surga di hidup kemudian hari. Kita boleh mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda percaya itu pada hari ini, Anda boleh mengalami kebaikan Tuhan dengan nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Mari saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang telah memutar balik kutuk yang seharusnya kami terima. Karena kesalahan kami, karena dosa kami, karena apapun juga yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Yesus. Sehingga pada waktu Paskah, Yesus dihukum, Yesus digantung, dipaku di atas kayu salib, mati. Oleh karena kutuk, karena hukuman yang seharusnya kami terima. Tetapi Yesus yang mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga memberikan satu garansi. Garansi untuk kita, untuk kami semuanya bisa memperoleh kehidupan, pembenaran, hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, hidup sebagai orang yang telah diselamatkan, dibebaskan dari kutuk, dan hidup di dalam setiap berkat kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hal itu. Dan pada hari ini saya berbicara pada Anda semuanya, kalau ada yang meyakinkan, mau meyakinkan diri Anda, sekali lagi untuk percaya bahwa Anda telah ditebus, dibayar lunas, dibebaskan, diampuni. Dan Anda menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus pada hari ini. Kalau Anda sekali lagi mendeklarasikan bahwa Anda percaya, katakan, aku percaya Tuhan Yesus, Engkau mati untuk aku, Engkau telah menghapus semua dosaku, setiap kutuk yang seharusnya aku tanggung, Engkau yang menanggung, dan setiap berkat yang tidak seharusnya aku terima, aku boleh menerimanya sebagai orang yang telah dibenarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya hal ini dan aku menerima semuanya itu. Kalau itu Anda pada hari ini, Anda boleh menerima keyakinan akan keselamatan Anda di dalam Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nama yang diperbaharui. Terima kasih untuk kasih karunia yang dicurahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berjalan di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, umat-Mu saat ini, jemaat-Mu Tuhan Yesus yang Kau kasihi, boleh melihat Injil yang telah diberitakan di dalam kitab Kejadian ribuan tahun yang lalu, sudah diterima oleh Abraham. Bahkan Tuhan pada hari ini kami boleh melihat Yesus di dalam hidup kami luar biasa. Yesus yang membawa kabar baik, Yesus yang menyatakan kabar baik, Yesus yang membuka surga sehingga kami boleh mengalami setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, dan kami bisa mengasihi Engkau
lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you. Ya, selamat siang semuanya. Good afternoon everyone. So thank you Pastor for the amazing sermon today. So quick announcements. The first one. So tomorrow is our last week of 21 days fasting. So for those already fast for 2 weeks, congrats, you only have 1 more week to go. And for those who wants to start, I mean, there's only 1 week left, but feel free to join us. And there are guidance, daily devotion that you also can take to accompany your fasting. Second announcement, as usual, for tithing and offering, you can give through Zelle, Venmo, or offering box in the front. This time, not at the back, as we used to in our previous church building. But yeah, let's do our giving prayer. Thank you, Father. Thank you, Jesus, today that you allow us to gathering and then listen more about your words. Day by day, week by week, as we enter 2026, we can see more about your gospel, the word of God already being made through in the book of Genesis. Lord, now that we specifically want to pray that as we about to give to you through our financials, Lord, that may you bless what we give. You are the one that multiply it, and then you are the one that let your hand bless the people that going to help to circulate the money, so that it can bring more, expand your kingdom on this earth, and let us be a blessings to others. In the name of Jesus we pray, amen. Kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Let's sing the song, bahwa anugerah Tuhan selalu baru setiap hari untuk kita semua, amin. Percaya janji Tuhan. Sungguh besar di dalam hidupku. Amin, amin, amin. Kita boleh mengangkat tangan kita bersama-sama, saudaraku ya. Kita terima setiap janji berkat Tuhan. Di online juga Anda boleh mengangkat bersama-sama setiap janji Tuhan ini, ya dan amin. Kita terima bersama-sama.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa, di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan, engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang engkau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Kita berjumpa next time.